Halo, selamat datang. Kita semua kan mencari kebahagiaan, tapi gimana kalau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita temukan, melainkan sebuah keahlian yang bisa dilatih? Nah, berdasarkan pemikiran dari Naval Ravikant, yuk kita coba belajar bareng cara melatih diri kita untuk jadi lebih bahagia. Oke, kita mulai dengan kutipan ini ya. Langsung kena kan? Ini cara Naval ngingetin kita semua buat sedikit lebih santai, lebih rendah hati, dan gak terlalu kebawa serius sama drama kehidupan. Ide besar pertama yang perlu banget kita pahami adalah apa yang disebut jebakan kebahagiaan. Tanpa kita sadari, kayaknya banyak dari kita yang terperangkap di dalamnya setiap hari. Familiar nggak sama kalimat ini? Saya bakal bahagia ketika saya lulus, atau ketika saya dapat promosi, atau ketika saya bisa beli rumah itu. Nah, inilah jebakannya. Kita terus-terusan menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di masa depan, yang artinya, kita menunda kebahagiaan kita sendiri. Seringkali prioritas kita itu kebalik. Kita ngejar kekayaan dulu, baru mikirin kesehatan. Dan terakhir, kalau ada sisa waktu, baru kebahagiaan. Padahal kalau dipikir-pikir, urutan kepentingannya itu justru sebaliknya. Kebahagiaan itu harusnya jadi pondasi, bukan piala di garis finish. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi akar dari ketidakbahagiaan kita. Menurut Naval, semua ini berawal dari satu hal, keinginan, atau seperti yang dia bilang, sebuah kontrak untuk menderita. Coba deh resapi definisi ini. Kuat banget kan? Jadi setiap kali kita menginginkan sesuatu, kita itu secara sadar bikin perjanjian sama diri sendiri untuk merasa nggak puas sama keadaan sekarang. Kita secara sukarela memilih untuk menderita sampai keinginan itu terwujud. Ilustrasi ini merangkum semuanya dengan sempurna, seolah-olah kita menandatangani sebuah kontrak yang isinya, saya setuju untuk merasa tidak bahagia sampai saya mendapatkan apa yang saya mau. Setiap keinginan pada dasarnya adalah pilihan sadar untuk tidak bahagia dengan momen saat ini. Nah, inilah akibatnya. Pikiran kita jadi kayak mesin waktu yang terus-terusan loncat, entah ke penyesalan di masa lalu atau kekhawatiran soal masa depan. Gerakan yang konstan inilah yang mencuri kedamaian dan kebahagiaan kita di masa sekarang. Terus kalau keinginan itu sumber masalahnya, apa dong alternatifnya? Jawabannya adalah kedamaian. Yuk kita lihat konsep yang menarik ini. Kedamaian adalah kebahagiaan yang beristirahat. Coba lihat perbandingannya. Pengejaran itu selalu tentang sesuatu di luar diri kita, fokusnya ke masa depan, dan selalu bergerak. Sebaliknya, kedamaian itu datang dari dalam, fokusnya pada saat ini, dan sifatnya tenang. Ini dua kondisi batin yang beda banget. Ini dia, poin kuncinya. Kedamaian itu adalah kondisi dasar kita, fondasinya. Dari fondasi yang tenang inilah kebahagiaan yang sejati bisa muncul sebagai sebuah tindakan atau ekspresi yang kita lakukan dalam keadaan damai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa mencapai kondisi damai ini di tengah-tengah hidup yang, kita tahu sendiri, kadang riuh dan penuh tuntutan. Nah, ini kuncinya. Kita nggak bisa lari ngejar kebahagiaan secara langsung. Anehnya, makin dikejar, dia makin menjauh. Sebaliknya, kita harus fokus untuk membangun kedamaian. Nanti, kebahagiaan akan datang sendiri sebagai, efek sampingnya. Ini membawa kita ke alat yang paling ampuh untuk menemukan kedamaian, kekuatan penerimaan. Bisa dibilang, ini adalah inti dari kemampuan untuk menjadi bahagia. Wah, ini definisi ulang yang penting banget. Jadi, kebahagiaan itu bukan tentang nambahin sesuatu yang keren ke dalam hidup kita, tapi justru tentang menghilangkan perasaan kurang. Ini tentang menerima diri kita dan hidup kita apa adanya, saat ini juga. Intinya adalah, kita nggak bisa mengontrol dunia luar. Titik. Mencoba melakukannya cuma bakal bikin kita frustrasi. Kedamaian sejati itu datang ketika kita berhenti melawan realitas dan mulai fokus pada satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, yaitu respons internal kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Naval menawarkan sebuah kerangka berpikir yang sangat simpel untuk menghadapi situasi apapun dalam hidup, yang dia sebut 3 pilihan Anda. Jadi, dalam situasi apapun, Anda itu selalu punya 3 pilihan ini. Anda bisa mengubahnya, Anda bisa menerimanya, atau Anda bisa meninggalkannya. Udah, itu aja. Nggak ada pilihan keempat. Yuk kita jabarkan sedikit. Mengubahnya berarti Anda memilih untuk berjuang, dan itu akan jadi sumber penderitaan sampai masalahnya selesai. Meninggalkannya artinya Anda keluar dari permainan itu. Tapi ketika dua-duanya nggak memungkinkan, jalan satu-satunya menuju kedamaian adalah menerimanya. Menerima kenyataan tanpa perlawanan, itu adalah sumber kekuatan batin yang luar biasa.
Kita akhiri dengan kutipan yang sangat dalam dari Blaise Pascal ini. Mungkin kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini kita cari-cari di luar sana sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, cuma menunggu kita untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Pertanyaannya, beranikah Anda duduk diam sendirian dan melihat apa yang akan Anda temukan?